Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali kajian kita atau ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan ta'lim kita hadis nomor 1531. 1531 An Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'zana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Dari Aisyah, semoga Allah meredainya, anna rajulan, bahwasanya ada rajulan, ada seorang laki-laki, ista'zana, meminta izin, ala Nabi, untuk ketemu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, izanu lahu, beri izin oleh kalian untuknya, atau izinkanlah bagi orang itu. Bi'sa akhul ashirah, dia itulah bi'sa, seburuk-buruk, sejahat-jahat, akhu, saudaranya kaum, saudaranya kabilah. Bi'sa, seburuk-buruk, sejahat-jahat, akhu, saudara, ashirah, kabilah atau kaum. Dia adalah seburuk-buruk, sejahat-jahat kaum. Mari perhatikan ini. Disebutkan bahwa ada seseorang meminta izin, ingin bersua atau ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau kepada orang-orang, izanu, beri izinlah oleh kalian, atau izinkanlah oleh kalian, lahu, untuknya, biarlah dia masuk, karena dia ingin ketemu, ingin jumpa. Dan kata beliau, bisa, dia itu adalah sejahat-jahat, seburuk-buruk, lawannya ni'mah, ni'mah sebaik-baik, bisa, sejahat-jahat, seburuk-buruk. Akhu, halo, lihat buku, lihat. Akhu, akha, akhi, sama, saudara. Ashirah, kabilah, atau satu kelompok kaum. Ashirah, dia itu bi'sa, seburuk-buruk saudara di suatu kaum. Lalu disebutkan dalam riwayat lain, setelah dia masuk dan setelah diizinkan menghadap Nabi, Nabi alana lahu, Nabi bicara kepadanya lemah lembut. Tadi kata beliau, dia itu orang jahat, orang yang paling jahat di kaumnya atau di kabilahnya itu.
Tapi ketika dia masuk, Nabi bicara dengannya lemah lembut. Melihat itu, istri beliau Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, tadi engkau sebutkan, engkau katakan dia itu orang jahat, orang buruk. Tapi setelah dia masuk dan ketemu dengan engkau ya Rasulullah, engkau berbicara lemah lembut dengannya. Kenapa itu Rasulullah?" Jawaban beliau adalah, "Ya Aisyah, inna syarran nas, sesungguhnya seburuk-buruk, sejahat-jahat manusia adalah man tarakahun nas, orang yang tarakahun nas, orang yang ditinggalkan oleh orang lain, tidak mau orang lain bergaul dengannya. Jangankan bergaul, bersua bertemu saja tidak mau orang dengannya. Itu namanya syarran nas, seburuk-buruk orang. Kenapa orang tidak mau bergaul dengannya? Bertemu juga tidak, ittiqa'a fuhsyihi. Karena orang takut, orang hati-hati waspada, menjaga diri daripada fuhsyihi, kekejiannya. Tidak mau orang ketemu, berjumpa dan bersua. Bahkan kita tidak ada ajak orang, atau dipencilkan orang kita. Karena perangai, laku, tingkah kita, sikap kita tidak suka orang, karena kita keji, jahat. Ini namanya orang syarran nas. Inna syarran nas, seburuk-buruk manusia seperti ini. Jangan kita itu tidak mau orang dengan kita lantaran kita jahat, usil, buruk laku, mulutnya judes, kasar, tabiatnya tidak bagus, lalu orang tidak mau dengan kita. Ini sudah termasuk orang yang syarrun nas. Di mana kata Nabi, inna syarran nas, sesungguhnya seburuk-buruk manusia ini. Kalau sudah begitu kita tidak mau orang berteman, atau sampai orang bilang, kalau saya nak ikut, saya nak ikut. Kalau saya nak pergi, saya nak pergi. Kalau saya ada satu, saya tidak datang. Kenapa? Malas. Mulutnya kesar. Ini sudah syarrun nas kita. Apa namanya? Syarrun nas. Coba baca. Syarrun nas. Tidak mau kan? Atau kita duduk di situ. Nampak di orang kita rusuh. Orang menghindar orang ketemu dengan kita. Kenapa? Karena orang malas. Ittiqa'a fuhsyih. Orang takut. Orang mau menjaga diri, memelihara diri daripada fuhush kita, kekejian kita. Apa pelajarannya? Nah, tadi Rasulullah ketika merintahkan ya'zanu lahu, beri izinlah dia itu bisa seburuk-buruk, sejahat-jahat akhul ashirah, sejahat-jahat saudaranya suatu kabilah, suatu kaum. Secara lahiriahnya ini namanya bergunjing. Karena Rasulullah menyebutkan orang itu di belakangnya. Bila bilang bi'sa, orang yang paling jahat, yang paling buruk di suatu kabilah, suatu kaum, dia itu. Lahiriahnya bergunjing.
Di sini para ulama-ulama termasuk Imam Bukhari rahimahullah berpendapat jawaz boleh menggibah, boleh menyebutkan orang di belakangnya lantaran kejelekannya, keburukannya, kejelekan perangainya, buruk lakunya, terang-terangan dia sudah begitu, sudah terkenal dengan jahatnya, dengan judesnya, dengan usilnya, terang-terangan tak malu-malu, dia sudah menjadi cap brand baginya, maka boleh kita sebut di belakang. Boleh, tapi bukan disebut-sebut, dibicara-bicarakan, tidak boleh menyebut dia. Contoh namanya si Fulan. Saya nampak si Fulan tadi katanya. Si Fulannya mana? Itu kelas 7O. Oh, dia itu judes. Dia itu usil. Boleh kita sebut seperti itu jika dia sudah terkenal dengan kejudesannya, sudah terkenal dengan keusilannya, terkenal dengan kenakalan dan jahatnya. Karena juga tidak malu-malu lagi berbuat seperti itu. Sudah terang-terangan. Inilah salah satu daripada enam keadaan dan tempat di mana kita boleh bergunjing. Salah satunya menyebut orang di belakangnya kalau orang itu sudah tidak malu-malu lagi, sudah segan-segan lagi, dan sudah populer dia dengan seperti itu lakunya, keburukannya, kejelekannya. Seperti ini Rasulullah, akhul ashir, bi'sa akhul ashir, dia itu seburuk-buruk, sejahat-jahat saudara satu kabilah. Betul? Ada paham? Ada? Orang kalau sudah terkenal dengan kejahatannya, keburukannya, sifatnya, lakunya, tindak tanduknya, dan mulutnya, terkadang boleh orang itu disebut di belakangnya. Karena juga sudah terang-terangan, tidak segan-segan dia berbuat buruk. Seperti yang dikatakan tadi. Si Fulan kelas 7O. Ada 7O di sini, ada 7O. 7-nya seperti apa? 7H. 7H. 7O kita buat, karena tidak ada. 7O. Ada namanya si Fulan. Si Fulan itu usil atau nakal atau suka mengganggu orang. Datang dia, tanya Ustaz Yusuf, boleh saya tanya, nampak si Fulan, si Fulannya mana? Itu si Fulan yang suka apa? Suka usil, yang judes, yang pemalas itu. Boleh, kalau sudah ini tabiatnya, tidak mau rubah. Ini yang disebut Rasulullah tadi, bisa akhul ashirah. Itu satu. Tapi ketika orang itu sudah diizinkan masuk, ini perhatikan, kalau kita ingin jumpa, ingin ketemu dengan seorang, kita minta izin, jangan nyelonong saja. Apalagi ke rumah orang, lebih-lebih ke rumah orang kita belum ada janjian. Lebih-lebih lagi kalau jamnya jam yang memang jam privasinya, malam atau subuh-subuh atau tengah hari sampai tidur, tidak boleh, kecuali darurat, kita minta izin. Bu, boleh ketemu dengan beliau, minta izin. Orang ini minta izin kepada Rasulullah,
Kata Rasulullah, izinkan saja, izanu, izinkan oleh kalian untuknya, biar dia masuk. Setelah dia masuk ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah itu alanal kalam. Rasulullah itu alanalahul kalam itu artinya Rasulullah itu bicara lemah lembut, sopan santun, tidak bilang dia begini begitu dan segala macam. Tadi bila bilang begini, sa'akul asyirah. Ini ketemu Rasulullah bicara sopan santun, baik-baik, lembut sebagaimana biasanya. Kata Aisyah, sepeninggal orang itu, ya Rasulullah, tadi engkau bilang dia itu bi'sa akhul asyirah. Tapi ketika ketemu, engkau justru bicara dengannya lemah lembut. Inilah adab Rasulullah itu. Tetap beliau lemah lembut berbicara walaupun dengan orang jahat. Orang buruk laku, jelek perangainya. Tapi ketika bertemu Rasulullah tetap Rasulullah itu lain, linul kalam, bicara dengan lemah lembut. Itu adab Rasulullah. Tidak kasar, tidak ketus, tidak menampakkan muka yang masam, meskipun dia itu sejahat-jahat orang. Di belakangnya tadi Rasulullah bilang, bisa aku lasyirah. Tapi ketika ketemu Rasulullah lemah lembut. Melihat sikap Rasulullah yang berbeda itu, istri beliau Aisyah bicara, ya Rasulullah, qulta alladhi qulta, engkau mengatakan ini kepadanya. Summa alanta lahul kalam, kemudian engkau bicara lemah lembut kepadanya. Apa itu? Kedualah ucapan beliau. Kuku nanti dibersihkan. Ini adab belajarnya harus diperbaiki lagi ini. Kita buka lagi adab belajar, adab guru. Diperbaiki lagi. Ya. Kata Rasulullah, Aisyah, ya Aisyah, inna syarran nas, sesungguhnya seburuk-buruk manusia. Apa? Seburuk-buruk manusia, man tarakahun nas, orang yang ditinggalkan oleh orang lain, tidak mau orang lain bertemu, berjumpa, bergaul dengan dia. Tinggalkan orang. Lantaran apa? Ittiqa afwahsyih. Lantaran orang takut dengan kekejiannya, dengan kejahatannya, dengan keusilannya, dengan keburukan laku dan perangainya. Lalu orang meninggalkannya, tidak mau bergaul. Ini namanya syarrun nas. Ya Aisyah, inna syarran nasi man tarakahun nas ittaqa'a fuhsyihi. Yang pakai tisu, letakkan tisunya. Ya? Paham maksudnya? Ada paham maksudnya? Pertama, boleh, tapi bukan disuruh. Boleh menyebut orang di belakangnya kalau orang itu sudah terkenal kejahatannya, keburukannya, kenakalannya, keusilannya, kebobrokannya. Sudah populer dia seperti itu. Dan dia tidak segan-segan dan tidak malu-malu lagi berbuat kejahatan itu. Boleh menyebutnya di belakangnya. Bukan disuruh. Disuruh berbeda dengan boleh. Boleh menyebutnya dengan kelakuannya itu. Si Maliang itu boleh, Maliang dia. Si Pauta itu boleh, si Pauta dan itu satu. Yang kedua, pelajaran kita
untuk ketemu dengan orang, apalagi dengan orang mulia, dengan pimpinan, dengan ulama, dengan guru, dengan tokoh, minta izin. Sebelum ketemu, sebelum jumpa, minta izin. Lebih-lebih di jam-jam, di waktu-waktu yang memang itu waktu privasinya, waktu yang tidak mau dia diganggu. Ada 3 waktu yang tidak mau diganggu. Pagi, siang, waktu qailulah, siang. Orang ingin start siang, qailulah, dan waktu setelah isya, orang mau istirahat. Kalau mau ketemu minta izin. Yang ketiga, sejahat-jahat orang, seburuk-buruk orang, sekeji-keji orang, kalau kita berjumpa dengannya, tetap kita bicara dengan lemah lembut. Itu sikap Rasulullah. Tetap lemah lembut. Walaupun itu orang jahat, dia itu akhul asyirah, sejahat-jahat orang di suatu kaum dia, tapi tetap suatu bicaranya lemah lembut, tidak kasar. Dan itulah sifat Rasulullah. Kerendahan beliau, ketawaduan beliau, dan kesantunan beliau. Pelajaran yang keempat, ini yang paling berbahaya, bahwa orang yang ditinggalkan oleh orang lain, tidak mau orang yang bertemu, berjumpa, bergaul dengan kita lantaran laku jahat kita, ini namanya syarrun nas, seburuk-buruk, sejahat-jahat manusia. Tidak mau orang dengan kita. Ya Ilham, ada Ilham di sini? Ada Ilham? Apa bunyinya? Tidak mau orang bergaul dengan kita, malas, karena laku kita itu sudah syarrun nas. Bukan ilhamnya yang syarrun nas. Nah, ilham ini gagah betul ini. Dia selalu dapat ilham daripada ilham kebaikan, ya. Bagus. Ini garis bawah ini. Jangan sampai orang tidak mau jumpa, ketemu, malas dengan kita. Seduduk tidak mau, ketemu tidak mau. Kalau ada kita di situ, orang tidak mau dengan kita lantaran laku kita. Kita sudah masuk ke dalam kategori syarrun nas. Kalau ada orang bilang, kalau saya ada, saya tidak malas. Kalau saya ikut, saya tidak ikut. Kalau saya datang, saya pergi. Kenapa begitu? Malas. Dia pota, dia kasar, dia judes, dia bulu baji, macam-macam kata orang menyebut kita. Wah, itu sudah berbahaya kita itu. Namanya apa? Syarrun nas. Paham tum? Nah, hadisnya pendek, cuma pelajarannya dia ada 4 pelajaran. 4 pelajaran. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Simak lagi. Dari Aisyah. Semoga Allah meridainya. Anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, ista'zana, meminta izin. Ala Nabi, meminta izin untuk ketemu dengan Nabi. Faqala, lalu beliau bersabda kepada orang lain, izanu lahu, beri izinlah kepadanya. Bi'sa, dia itu bi'sa, seburuk-buruk, sejahat-jahat saudaranya suatu kabilah. Apa itu bi'sa? Seburuk-buruk, sejahat-jahat akhu, saudara, asyirah, suatu kabilah. Jadi bi'sa akhul asyirah, dia itu seburuk-buruk, sejahat-jahat saudaranya suatu kaum. Atau ada juga yang memahami dia adalah orang yang paling jahat di kaumnya. Itu kan pemahaman ulama. Sekian saja, semoga berfaedah untuk kita bersama. Mudah-mudahan antum itu orang yang senang bergaul dengan orang yang kita. Jangan sampai orang yang malas bergaul dengan kita karena laku kita. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis.